Tahun 1817, Sultan Sulaiman selaku pemimpin Kesultanan Banjar membuat perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar, yaitu Dayak Sentang, Bakopai, Tanah Laut Mudawai, Kota Waringin, Lawai, Tanah Laut Mudawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai 3, tanda sirkuit. Kemudian demam perjanjian berikutnya antara Belanda dan Sultan Adam al-Wathik Billah yang merupakan penerus Sultan Sulaiman wilayah Kesultanan Banjar, hanya menyisakan daerah Sungai Martapura dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit ini menjadi masalah dalam kehidupan. Presiden Graham Benteng Thailand Gol atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November 1857. Jabatan Raja Sayang percayakan kepada Pangeran Tamjidillah. Pengangkatan secara resmi sepihak ini menimbulkan negeri istana yang dianggap paling berhak menjadi Sultan adalah Pangeran Hidayatullah II setelah dinobatkan. Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anam. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah. Bahkan Pangeran Anam dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah II bermunculan. Di pedalaman Kalimantan, gerakan ini diperoleh oleh penembakan Muning atau aling-aling yang dahulu sebagai perampok. Garis hidupnya berubah setelah mengabdi kepada Sultan Adam di Kesultanan Banjar. Paling mendapat firasat bahwa yang berhak mengamput tahta Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari adalah keturunan dari Sultan Muhammad Illah, penguasa Kesultanan Banjar periode tahun 1759 sampai tahun 1761. Aksi yang dipimpin oleh Aling dikenal dengan nama Gerakan Datu Muning, berpusat di Kebaya atau sampai Mekah, sebuah desa yang berada di tepi sungai Muning, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari datang ke Kembayan atas undangan Aling. Selain mendapat dukungan dari Aling dan pengikutnya, Pangeran Antasari juga memperoleh sokongan dari beberapa pihak pendukung tersebut, diantaranya adalah Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Kalimantan Timur serta Dia tersenyum pada 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara di wilayah Pangaron. Dengan serbuan orang-orang Moning di bawah komandan Panembahan Alim dan putranya Sultan Kuning, pasukan Ning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jawab, Kalangan, dan Pangkar. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan Dayak. Belanda murka dan mengumumkan penghapusan
Banjar pada 11 Juni 1865 mengetik Pangeran Hidayatullah II yang dibantu oleh pengikut setianya Demang Lehman terus melancarkan perlawanan secara gerilya, begitu pula dengan Pangeran Antasari. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan tersebut. Hingga akhirnya Pangeran Hidayatullah II terdesak dan ditangkap Belanda pada 28 Februari 1862. Pangeran Hidayatullah II bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggalan Pangeran Hidayatullah II, rakyat Banjar dan Dayak menambalkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Pangeran Antasari Julfretus perjuangan menghadapi Belanda yang mendatangkan pasukan bantuan dari Batavia arah menyerang Buayan sampai Kapunting. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tersebut Pangeran Antasari jatuh sakit, terserang penyakit cacar dan paru-paru, sehingga akhirnya wafat pada 11 Oktober 1862. Perjuangan melawan Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Semar, dibantu oleh beberapa tokoh perjuangan lainnya seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antum Abdurrahman. Setelah tokoh-tokoh perjuangan yang tersisa berguguran ditangkap, juga banyak diasingkan keluar pulau. Perang Banjar pun berakhir. Selanjutnya wilayah Kesultanan Banjar dikuasai pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Itulah kisah perlawanan rakyat Banjar melawan kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial Belanda.